Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus niki wonten pertanyaan dari Anis Wahyu 45. Gus nyuwun doa atau tips punya anak soleh atau solihah supaya sukses ini Gus. Untuk saudari ya, ini lanang apa ya, Anis Wahyu istri ya, ya untuk mbak apa bu apa bule budi ya. Begini, doa atau tip punya anak soleh solihah sukses. Kalau versi Al-Quran ya harus dimulai dari mencari bibit unggul di istri yang baik, suami yang baik ya. Dari situ al-khabithat lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ya. Jadi baik sama baik ya. Kalau sudah baik sama baik, ada proses berdoa di situ, usaha lahir batinnya. Saya katakan usaha lahir batin, bukan batin saja, lahir juga ya. Batinnya adalah mendekatkan diri pada Allah. Ya. Selama istri hamil dan sebelum hamilnya berdoa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa rabbana wa taqabbal. Itu berdoa terus. Nabi Ibrahim aja ketika melepas anaknya ya, Nabi Ismail itu berdoa juga. Nabi Adam ya ketika istri hamil ya berdoa. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Jadi ketika wis abot ya, kalau sekarang mungkin wis 7 bulan gitu ya. Berdoa berdua Nabi Adam dan Hawa. Ya. Minta anak yang solih. Jadi doa-doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana ya. Wahai Tuhan kami, beri kami min azwajina dari istri kami. Kenapa kok banyak ini azwaj ya? Ya. Nabi Ibrahim istrinya 2. Wa dzurriyyatinya dan keturunan kami. Qurrata a'yun yang menenangkan mata, enak dipandang ya, gak sepet. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami pimpinan orang-orang yang bertakwa, bukan ketua geng yang jelek. Jadi ketua orang yang bertakwa, pimpinan orang yang bertakwa. Pasti orangnya bagus lah pimpinan orang bertakwa. Jadi ada usaha batiniah itu berdoa. Usaha lahiriah itu apa? Ya antara lain faktor makanan. Ini pengaruh terhadap kesolehan anak yang akan dilahirkan. Ya pengaruh lah. Pembentukan fisik, ya, pembentukan otak itu harus halal. Ya. Supaya jadinya anak itu jadi anak yang baik. Segini aja ya. Pabrik kalau buat mobil itu kok besinya api asli, ya bagus. Nah, daur ulang dari rosokan yang nggak bisa bagus lah. Oh, memang daur ulang, kresek aja sing daur ulang ya kresek ireng-ireng itu ya. Ya sing cembelu putih kayak ada debunya. Beda dengan plastik yang putih HP itu ya, kayak bungkusnya gula yang plastik putih itu dari biji plastik yang asli, bukan daur ulang. Makanya bagus-bagus ya, lemes, lentur dan putih, bening, gampangnya tas kresek lah. Plastik itu kalau dari biji plastik yang asli ya si putih-putih jernih itu. Nah, dari daur ulang ya kresek sing ireng abang sing kotor-kotor itu. Nah, jadi ada dimulai dari cari bibit sampai pada usaha lahir ketika hamil ya, lahir batin berdoa makanan. Nah sekarang kalau sudah terlanjur lahir, wong resepnya baru sekarang tahu sudah anak lahir. Apa ada? Ya ada lah. Apa? Doa dan makanan sama. Jadi begini. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai Rasul, makanlah dari yang bagus-bagus.
wa'malu sholihah, dan beramallah yang bagus. Apa ada kaitan makanan dengan amal? Ada pasti ya. Orang kalau makanannya nggak halal pasti malas ibadah. Makanya ayatnya berdampingan, berderetan ya. Makanlah yang baik dan beramallah yang sholih, yang baik ya. Nah di tafsir-tafsir itu salahnya kalau nggak salah sarahnya Jalalain ya. Itu diterangkan kitab Asrarut Tanzil, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Itu yang disebut thayyibatnya, kalau nggak salah kita agak lupa saya, pokoknya di tafsir ya. Yang disebut thayyibat satu ya baca bismillah sebelum makan. Dua gak kuwareken. Jadi wis leren. Nek kuwareken ya lama-lama gak enak. Makan sate kalau 1-2 sendok enak. Coba 2-5 sendok mungkuk, gak situ enak. Karena kebanyakan. Ya. Nomor 3 yang disebut thayyibat ya benar-benar kualitasnya enak. Ya tempe dengan daging pasti berbeda. Ya jelas enak daging ya. Misalkan itu ya. Ya. Jadi benar-benar secara lahiriah makan itu benar-benar enak, bergizi lah kalau sekarang itu. Kita kan jarang bergizi, makanya pelatih sepak bola dari Korea itu Sun Tae-yong itu menganjurkan pemain sepak bola itu sudah makan protein dan sayur biar berotot kuatnya. Panganan kerupuk ya mumbul. Mana bisa 90 menit dong panganan kerupuk. Iya. Nah itu berarti kan pengaruh terhadap kesehatan, terhadap daya pikir dari makanan. Kalau ingin soleh ya dari makanan ya. Panganannya haram ya anaknya malas ibadah. Itu sudah jelas lah. Ya. Doa terkabul ya karena makanan. Jadi ketika itu ada orang dikerumuni banyak orang menengadahkan ke langit berdoa, Rasul lewat ya. Terus beliau komentar ya, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram ya, wa ghudhiya bil haram, disuapi dengan makanan haram, fa anna yustajabulah, mana mungkin dikabulkan. Jadi berarti makanan orang tua juga harus halal, kan yang menyusui orang tua ya. Yang berdoa juga orang tua, jadi orang tua juga harus halal makanannya, anak juga harus halal makanannya. Itu dari segi lahir didoakan terus, setelah lahir ya berdoa ya, karena doa bisa mengubah takdir ya. Yang tidak mubrom, yang tidak paten masih bisa dirubah. Ini contoh ya, bukan masalah anak tapi mendapatkan jodoh. Ada ceritanya seorang itu mengeluh karena kata gurunya itu di istikharoi, kamu nanti dapat duda. Dia sedih, wong perawan kok dapat duda. Maka dia curhat pada guru yang lain. Gimana bu? Udah, kamu jangan pesimis, berdoa, tahajud, wiritannya. Terus berapa minggu datang lagi, sudah ada yang lamar bu, cuma masih lontang lantung, nggak punya pekerjaan tapi sudah jejaka. Kamu masih ingin baik lagi ya? Iya bu, masa lontang lantung, ya udah wiritan lagi. Ya terus wiritan, tahajud dan lain-lain, pokoknya ibadahnya diperbaiki. Lama sudah datang, sudah ada bu, ini sudah punya pekerjaan sarjana. Nah, kamu sudah mantap ya sudah. Itu berarti kan karena doa ada peningkatan ya. Iya. Jadi banyak kalau saya amati itu anak nakal kecilnya itu nyolongan duit. Tapi karena ibunya berdoa terus, lama-lama menjadi penghafal Al-Qur'an, menjadi gati, dermawan ya. Pokoknya bagus. Itu mungkin berkat doa orang tua. Ya, berkat doa orang tua. Ya. Jangan pesimis ya.
Wong yang anaknya mu'alaf aja bisa hafal Quran di TV itu, anaknya mu'alaf baru berapa kali ibadah dia mu'alaf. Tapi bisa hafal Quran. Kecil, anak-anak kecil ya. Itu jadi tipnya satu, usaha lahiriah batiniyah, perbaiki amaliyah ibadat, mendekatkan diri kepada Allah. Itu tip. Pokoknya doa apa yang baik, doa apa saja. Kalau ada diambil dari Al-Quran tadi, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, tadi salah satunya. Rabbi habli minas sholihin, ya, beri aku anak yang soleh, ya. Nggak bisa ya bahasa Jawa, diawali bismillah, alhamdulillah, sholawat, salam, diakhiri juga sholawat, salam, alhamdulillah, sholawat, salam, supaya terkabul, ya. Ada anaknya orang biasa tapi ayahnya orang biasa, anaknya sukses. Salah satunya rajin tahajud orang tuanya. Ada lagi tetangga itu rajin jamaah, suami istri jamaah rajin. Padahal dia supir panggilan, ya. Tapi anaknya ya jadi sarjana, ya kerja di PLN, pokoknya jadi orang enak lah. Ya. Itu salah satunya adalah orang tuanya rajin berjamaah, ya, kadang di musola, kadang di masjid. Itu fadilahnya amalia orang tua. Jadi banyak lah, ada yang tadi rajin salat malam, ada yang rajin jamaah, ada yang dermawan. Jadi ada lagi wali murid itu orang tuanya dermawan sekali, jadi sering zakat ke pondok, sering ya bawa-bawa untuk anak-anak itu. Alhamdulillah, ya. Jadi anaknya itu jadi orang baik. Makanya ayahnya Imam Ghazali itu ketika istri hamil itu setiap ketemu orang alim berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti beliau. Ya, wakilah di kitab Mukasyafatul Qulub itu, ya, karya Imam Ghazali itu ayahnya memang suka berdoa, ya Allah jadikan anakku faqihan wa'idun, ya. Jadikan anakku ahli fikih dan tukang beri nasihat, fakultas dakwah. Ya. Dua itu. Tapi akhirnya Allah memberi anak dua, yaitu Muhammad, yang bernama Muhammad ini Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali itu. Terus adiknya namanya Ahmad. Ya. Imam Ghazali ahli fikih, ahli tasawuf, ya, ahli filsafat, ya. Adiknya jadi orator yang bagus, jadi penceramah, tukang ngaji. Jadi dua orang tuanya itu terkabulkan kedua-duanya, ya. Nah itu berarti kan doa orang tua. Jadi gini aja, kalau ingin Anda hafal Quran, anaknya penghafal Quran, yo sedekah anak ahli Al-Quran, paling gak cinta terhadap ahli Al-Quran, ya. Banyak wali murid itu yang sering ikut jantiko mantap, ya, kalau ada khataman dia datang gitu. Itu anaknya juga menghafal Al-Quran, ya. Jadi dia artinya senang pada ahli Al-Quran dan senang mengikuti khataman Quran. Itu anaknya diangkat oleh Allah menjadi penghafal Al-Quran, padahal orang tuanya orang biasa, ya. Saya kira itu tip-tip untuk membuat anak kita soleh. Jadi berusaha lahir batin, ya. Beli makanan yang halal, yang berkualitas bagus, entah kacang hijau, entah apa, ya. Protein tadi untuk otak itu, ya. Untuk otot ya protein dan sayur mayur. Untuk otak ya mungkin kacang hijau dan lain-lain, ya. Kalau nasihat dokter sih ikan segar itu bagus untuk otak, ya, ya, dan tulangnya. Makanya anak pondok Tebireng yang orang Lamongan, orang Pacian, pinter-pinter. Kakeknya Pak Laut. Kakek udang windu. Iya, di Tebireng yang pinter-pinter kayak Mustahin, wah orang sana Lamongan, ya. Ya. Kenapa Gresik kok
tidak seperti Lamongan, beda mungkin. Gresik akan bandeng. Beda. Jadi saran dukun sangkal putung ya. Bandeng itu kalau luka dalam jangan makan bandeng, kurang baik ya. Ya tahu Allah itu kan beda makanannya. Bandeng itu kan ditambah. Ya, diberi makan manusia bisa makan macam-macam. Kalau ikan laut asli di laut, makanannya alami dari lumut dan lain-lain, fitoplankton dan zooplankton itu asli dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sedangkan kalau bandeng kasih pur, kasih apa udah campuran ndak karuan ya. Ya pengaruh lah makanan itu ya. Jadi beda. Ya saya kira juga banyak orang Gresik juga banyak yang pinter, Sunan Giri juga Gresik. Tapi secara umum kalau saya amati, mengapa kok berbeda? Itu di Pondok Tebireng, enggak tahu di pondok lain loh. Ya. Jadi tidak menafikan di Gresik juga banyak orang alim, banyak orang pinter, di Lamongan juga banyak, tapi ada pengaruh mungkin ini menurut pengamatan kami aja, mungkin dari faktor makanan itu. Ya cilik ini menurut medis betul loh ya, ikan segar ya pengaruh. Kalau nggak ada ikan segar ya tewel segar. Yang penting alami. Jadi kalau makanannya alami itu bagus saya kira. Makanya orang Amerika sekarang ingin kembali yang natur, ke alami, nggak mau kedelai yang blasterannya sudah rekayasa genetika, nggak mau. Sekarang berusaha mencari kedelai yang asli, buah yang asli, karena itu pengaruh terhadap jaringan tubuhnya nantinya, perkembangan tubuhnya, otomatis ya otaknya dan lain-lain. Nah itulah secara medis pun dibenarkan bahwa yang asli takaran Allah itu ya aman ya. Nah, kalau sekarang direkayasa itu kelengkeng kelegen, pelem terlalu manis ya diabetes toh. Jadi Allah itu sudah ngukur ya, pelem itu legine sakmene itu sudah diukur sama Allah. Kalau misalkan gede ya gapate legi. Nek mangga madu cilik legi. Jalan nek gede mangane akeh kelegen. Bahaya. Kakean akhirnya. Ya. Nek cilik lagi gak apa-apa, cuma kecil ya. Saya kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi sekali lagi jangan pesimis, optimis. Orang harus berharap kepada Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya, apapun bisa berbalik. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.